menolong, melindungi kami. Hingga saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya untuk kami mau dilawan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang mempercayakan pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga apapun yang hamba sampaikan semuanya berasal daripada-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari, dan Engkau mampukan kami agar kami mampu melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena kita masih ada sampai hari ini, kita masih sehat, masih kuat. Itu oleh karena kasih Tuhan. Selama 1 tahun ini pasti banyak hal yang kita alami, banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Namun kalau kita masih ada sampai hari ini, sampai bulan terakhir di tahun 2023 ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Oleh karena itu kita akan membuka kebenaran firman Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan yang saya pilih bagi kita yang sudah ada di warta. Lukas pasal 1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya akan bacakan bagi kita bahwa menyimak di dalam kita masing-masing dengan perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandu itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah satu kisah yang menarik, yang dimana Maria menerima satu pesan dari Tuhan lewat malaikat Gabriel. Di dalam ayat yang ke-26 ini ternyata pada bulan yang ke-6 itu Elisabet ini sudah mengandung, dan malaikat ini sudah lebih dahulu mengunjungi Elisabet, sehingga pada 6 bulan kandungan daripada Elisabet, malaikat ini mengunjungi Maria, karena memang itu sudah ditulis di dalam kitab Perjanjian Lama yang memang harus digenapi, sehingga dia pergi mengunjungi Maria untuk menyampaikan pesan dan maksud Tuhan, rencana Tuhan yang Tuhan mau nyatakan di dalam pribadinya Maria. Nah, sehingga Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam lembaga Alkitab mengambil tema yaitu pemberitahuan tentang kelahiran Yesus.
Namun saya mengambil tema bagi kita yaitu siap melakukan kehendak Allah atau kehendak Tuhan. Pertanyaannya, kita siap atau tidak? Pertanyaannya, kita siap atau tidak? Siap melakukan kehendak Allah atau kehendak Tuhan? Mungkin kita bilang saya siap, tapi ini ada tetapinya. Saya siap Tuhan, tetapi, nah ini kata tetapinya ini yang dipertanyakan. Nah, sehingga Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melakukan kehendak Allah tidak selalu mudah. Tidak selalu mudah. Kadang-kadang Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar akal kita. Seringkali yang kita tidak mengerti yang itu Allah suruh kita lakukan. Seperti ketika dia meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya. Kan Abraham juga bingung mempersembahkan Ishak. Suruh dia bunuh, anak satu-satunya lagi. Suruh dia bunuh. Karena itu Bapak Ibu saudara yang terkasih, banyak orang Kristen yang lebih suka hidup menuruti kehendaknya sendiri daripada hidup menuruti kehendak Allah, kehendak Tuhan. Kenapa? Karena ketika mau melakukannya dia bilang, aduh ini Tuhan terlalu berat. Terlalu berat. Ini tidak mungkin. Sehingga Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bacaan kita bahwa 6 bulan kemudian malaikat Tuhan yaitu Gabriel membawa suatu pesan yang membuat Maria menjadi terkejut dan takut. Di dalam ayat yang ke-27 dan 29 itu Maria dia terkejut karena malaikat memberikan salam kepadanya. Siapa yang terkejut? Tiba-tiba di dalam rumah datang malaikat Tuhan. Dia bilang, salam hai Maria. Yang takut setan saya pikir dia langsung lari. Bisa-bisa dia tabrak itu pintu, kalau pintu lagi tertutup. Karena memang ini kaget. Orang datang dia bilang salam. Di rumah, kalau saya ibu Masula, kalau dia lagi pernah satu kali dia ada di cermin. Saya pas lagi baca firman Tuhan, saya naik ke atas, saya daftar. Karena ayam potong saya pelihara, jadi ada beberapa ekor yang saya pelihara. Mereka lapar, belum kasih makan, saya kasih makan. Jadi agak lama, saya naik ke atas, saya daftar bacaan saya turun, karena dia lihat-lihat saya tidak masuk-masuk. Dia keluar mau pakai jaket untuk mau ikut saya ke atas. Jadi lagi di depan cermin, dia lagi pakai jaket, saya pas buka pintu, masih dia kaget. Marah dia bilang, kenapa masuk sudah kasih tahu sama mau, gitu orang kaget. Nah, saudara yang terkasih, saya membayangkan Maria, kalau kita yang Maria pasti kita sudah lari hilang. Atau yang jantungan pasti sudah pingsan dan mati. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa? Karena pesannya adalah membawa Maria akan mengandung tanpa hubungan suami istri, dan ia tidak mungkin terjadi. Maria juga berpikir, ini salam ini ada apa? Pasti ada perasaan takut. Karena ini dikunjungi oleh malaikat. Apa yang kita buat salah sehingga malaikat ini datang? Pesan apa yang nanti dia sampaikan? Dia pasti takut. Karena dia belum tahu pesan apa yang akan disampaikan kepadanya. Sehingga di dalam ayat yang ke-30, karena Allah tahu bahwa Maria dalam ketakutannya, sehingga sebelum dia menyampaikan pesan yang dia sampaikan kepada Maria, ayat 30 dia bilang begini, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau beroleh kasih karunia, berarti sesuatu yang cuma-cuma yang Tuhan akan berikan kepada Maria. Nah, sehingga Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum dia menyampaikan pesan yang sebenarnya, dia harus menguatkan Maria dulu. Dia bilang jangan takut, karena Maria terkejut, jadi dia pasti panik. Sehingga malaikat bilang jangan takut. Ketika dia katakan kepada Maria jangan takut, maka dia sampaikan pesannya, yaitu ayat 31 dan 33. Dia bilang begini, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar
dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah suatu pesan yang menggembirakan. Karena Maria mengandung seorang anak raja di atas segala raja yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Ini berita yang sangat luar biasa. Namun berita ini mungkin terjadi karena Maria belum bersuami. Tidak mungkin terjadi. Sehingga di dalam ayat yang ke-34, di situ Maria bilang begini. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Satu hal yang menggembirakan Maria. Kenapa? Karena memang dia orang biasa, orang yang tidak terpandang. Dari keluarga Daud, keturunan Daud yang tinggal di suatu tempat yang terpencil. Nazaret itu suatu kota yang terpencil. Tetapi ini hal yang menggembirakan bagi Maria. Kalau Tuhan memberikan hal yang menggembirakan pasti kita, satu pesan yang baik-baik pasti kita senang. Tetapi pesan yang menggembirakan ini membuat Maria juga berpikir, tidak mungkin hal ini terjadi. Karena memang dia dan Yusuf baru tunangan, belum menikah. Bagaimana sudah bisa mengandung? Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang ke-35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Senang dia mengandung anak Allah. Padahal ini manusia biasa, manusia yang berdosa, tetapi bisa mengandung anak Allah lewat Roh Kudus. Itu sangat gembira ketika Maria mendengar akan hal itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kegembiraan Maria itu juga dihantui dengan ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena kalau hamil mengandung di luar nikah, maka ada resikonya. Resikonya yaitu dia akan dilempari batu. Resikonya yaitu dia akan dicerai oleh Yusuf. Karena pasti Yusuf tidak terima. Lu sudah laki-laki siapa kalau Yusuf hamil? Sedangkan kotong dua belum tidur sama-sama. Itu sudah pasti yang dia pikirkan. Dia bertunangan pasti akan ceraikan dia. Yang kedua, pasti dia dilempari dengan batu. Karena itu hukum Taurat. Di dalam Ulangan pasal 22 ayat 23, bila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengah. Jangankan mengandung. Di dalam ayat yang Ulangan pasal 22 ayat yang ke-20 dan 21 di situ, tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang sekotanya harus melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengah. Itu hukum Taurat. Itu hukum yang sudah diberikan. Dan itu siapa melanggar hukum itu, bukan mengandung, tetapi tak kedapatan tidak perawan lagi, itu pun dilempar dengan batu. Bayangkan, inilah yang Maria pikirkan. Ini taruhan nyawa. Ketika berita menggembirakan itu datang kepadanya, dia gembira, tapi pasti dia juga sedih. Karena dia bilang, ini gedung akhir, so. Ini gedung akhir, so.
akhir hidup. Kalau orang sudah tahu, apalagi kalau Yusuf menceraikan beta, semungkin lah. Karena orang sudah tahu itu Yusuf tunangan, sampai Yusuf sudah ceraikan, berarti sudah habis sudah. Tapi Yusuf tidak ceraikan juga, Yusuf pasti pikiran. Dan memang di Matius itu dia pikiran, dia punya rencana untuk ceraikan. Karena memang kalau tidak ceraikan, ketahuan, dan baru tunangan sedangkan Maria sudah habislah mereka dua. Jadi ini taruhannya adalah nyawa. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun banyak risiko yang Maria akan hadapi, namun pilihan Maria adalah dia mau taat. Dia mau taat untuk melakukan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Walaupun beresiko, tetapi dia mau taat. Sehingga ayat dia ke 38 dia bilang begini, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, yang menyadari bahwa dia adalah hamba. Status hamba kita tahu, dia tidak berhak atas hidupnya, mau mati mau hidup terserah. Dia menyadari hal itu dan dia bilang mau mati mau hidup, saya akan taat apa yang dikatakan Tuhan. Sehingga dia katakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Dia hanya taat, berserah kepada apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupannya. Lalu bagian terakhir dikatakan lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Karena dia tahu Maria sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun banyak hal yang akan dihadapi, tetapi dia memilih untuk taat kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria masih ragu, tapi dia katakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kisah ini, di dalam firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang perlu kita pahami di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita siap untuk mau melakukan akan kehendak Tuhan. Yang pertama, kita jangan takut. Yang pertama, jangan takut. Kenapa? Karena kalau ketika kita takut, itu lemah sudah. Kita akan menjadi lemah. Kalau terlebih dahulu kita takut. Orang yang mau berperang, kalau dia sudah takut duluan, dia tidak akan maju. Malah dia lari. Kita lihat ketika bangsa Israel melawan orang Filistin. Waktu itu mereka baru lihat saja sudah lari. Karena ketakutan. Tetapi dalam seorang diri dia menghadapi Goliat, bahkan dia lebih kecil. Goliat bilang lebih kecil. Tetapi dia tidak takut. Dia maju. Karena ketidaktakutan itu membuat Daud berani untuk dia maju. Dia percaya dia pasti kalahkan Goliat. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengambil keputusan untuk mengikuti kehendak Tuhan, mau mengikuti Tuhan, kita tidak perlu takut dalam hidup ini. Kita mau diapakan pun terserah. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita percaya pasti Tuhan akan menolong kita. Dan yang kedua, yang saya catat bagi kita yaitu siap menghadapi resiko atau konsekuensi. Karena memang mengikut Tuhan ini yang tadi saya bilang tidak mudah. Pasti ada resiko-resiko yang kita hadapi. Seperti kesaksian Ibu Araljo ketika mengambil keputusan ikut Tuhan. Resiko dan kedua adalah ini dan itu. Ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan itu ada resiko. Ketika kita mau melayani Tuhan, misalnya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, itu juga ada resiko. Bapak-bapak yang dari bersama istri, resiko. Kalau musim hujan, mau melakukan kehendak Tuhan, mau ibadah, tapi hujan, resikonya apa?
banjir, jalan. Memang saya belum ke sana. Pernah satu kali ke sana, tapi sudah lama. Itu sekitar tahun 2009. Itu pelayanan sama Pak Him, Permata. Dan memang itu jalannya itu orang yang berani. Kalau saya jangan. Baru lihat dulu saya stop. Apalagi di motor metik. Kas turun gasnya langsung los. Rem belakang itu dapat, rem cakram ada kita tahu dulu. Jadi resiko. Ketika kita mengambil satu keputusan untuk siap melakukan kehendak Tuhan itu pasti ada resikonya. Tetapi kalau kita tidak takut apapun resiko yang kita akan hadapi, kita akan tetap kuat. Kita akan tetap berani untuk menghadapi setiap resiko-resiko yang ada. Sehingga kita akan kuat. Hamba Tuhan yang merintis gereja itu juga tidak mudah, banyak resiko. Kalau kita mau lihat gereja-gereja yang besar, dulu saya pelayanan di weekend di Pandun, GPDI atau Musa. Itu kisahnya dia rintis gereja, dia bilang begini, kakak kami ibadah waktu itu jemaat Tuhan hanya 2 kakak dan tidak ada orang, mereka karena sakit jadi tidak datang, ada yang sibuk tidak datang. Saya mau khotbah kenapa? Saya ambil mataku kasih duduk di atas kursi, istri pimpin pujian, saya khotbah seperti ada orang. Bayangkan khotbah ibadah mataku. Tapi kalau kita mau lihat gerejanya saat ini luar biasa. Mawar Saron, saya pernah dengar kisah daripada Bapak Deta. Dia bilang susah waktu saya rintis, tetapi sekarang. Jadi memang susah ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan. Saya juga pernah mengalami hal yang demikian sekitar merintis gereja di Kalimantan Tengah, satu tempat yang memang sulit. Sana ada sinyal lain, sana ada listrik lain. Jalan lain bukan jalan darat, jalan sungai. Orang yang sampai berenang ya sudah, terserah. Sesampai di sana naik jemaatnya cuma 1 kakak. Ketika beribadah ada banyak hal orang tidak suka. Datang mau usir lah, mau apa segala macam lah. Banyak hal. Tantangan yang pertama itu daging yang dibuat jadi pokoknya dia berulat, lu makan. Halusan makan, dosan bisa disini pulang bisa. Daging babi kasih berulat. Kalau kita di sini berulat satu, bisa kita suruh. Apa ini? Dia punya ulat, dia jalan berjalan. Pasti kita lain. Pulang. Tapi karena mau melakukan kehendak Tuhan, supaya di situ Injil bisa diberitakan. Tetap bertahan. Sampai hari ini saya masih hidup. Kalau mau mati, mati di Kalimantan. Karena banyak hal yang dihadapi. Dan satu kisah yang saya tidak pernah lupa. Orang datang dia bilang begini. Ini orang sendiri yang kasih tahu. Dia bilang begini, ada orang cerita, jangan kau macam-macam dengan orang timur. Karena dia datang, dia merantau. Dia bukan orang sembarang. Saya pikir dalam hati, apa yang saya lakukan? Saya tidak bawa apa, hanya salahnya utang. Ini itu orang timur, bicara macam-macam dia itu orang kuat. Saya pikir mungkin mereka sudah pernah coba saya, tapi mungkin tidak mampu. Kenapa? Karena saya pernah tidur, ular di bawah bantal saya. Itu yang saya alami. Ular di bawah bantal saya. Tapi pagi saya kasih mati dulu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, itu banyak resiko dari keluarga, dari saudara. Ketika kita mau mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Kalau kita dulu mantan orang yang miras, pasti teman bilang, itu sosok suci. Saya dulu bukan miras, tapi orang yang masa sopi. Bukan miras, orang yang masa sopi. Jadi tahu cara masa sopi itu saya tahu. Ayat pertama sampai ke berapa itu saya tahu. Dan yang saya minum
itu air pertama yang bakal nyala seperti ini spiritus. Itu yang saya minum. Tapi ketika saya ambil keputusan untuk ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka bilang begini, Yesus suci, Yesus yang membakar kita. Tapi itulah risiko. Kita nyolong diejek, tapi kita harus tetap kuat. Kenapa? Karena Tuhan pasti menolong kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, siap melakukan kehendak Allah. Yang ketiga, memilih tetap taat walaupun banyak tantangan yang kita akan hadapi. Ketaatan, kita tetap taat. Karena ketaatan itu pasti Tuhan melihat ketaatan kita. Dia akan menolong kita sehingga ayat 30 tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang punya rencana yang ini yang itu dalam hidup kita, tetapi Tuhan akan membela kita. Kita melihat Maria punya ketakutan, dia pasti akan dilempar dengan batu. Dan pasti Yusuf akan menceraikan dia. Tetapi nyatanya malaikat Tuhan sampaikan kepada Yusuf di dalam Injil Matius, dia bilang jangan engkau ceraikan Maria, ambillah dia, karena anak yang dia kandung itu adalah dari Roh Kudus. Dan Maria membatalkan, Yusuf membatalkan perceraian. Yang dia takuti apa? Dia pasti dilempari dengan batu, tetapi nyatanya tidak. Dia disertai Tuhan sampai anak itu mati. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kita takuti? Tidak ada. Kalau hari ini kita masih ada, dan mungkin kita masih melewati tahun ini nanti, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita melakukan ketiga hal ini di dalam setiap kehidupan kita ketika kita siap untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang pertama tadi, jangan takut. Yang kedua, siap untuk menghadapi setiap resiko dan percaya Tuhan pasti menyertai. Yang ketiga, marilah kita tetap taat. Apapun yang Tuhan izinkan dalam setiap kehidupan kita, marilah kita tetap taat. Karena ketaatan akan membawa kita kepada suatu kemenangan yang luar biasa. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.